Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Tetapi sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat memahami makna firman dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Engkau masih berkenan memberikan kami waktu hingga hari ini, di hari pertama di minggu yang Tuhan sudah berikan untuk kami masuki. Tuhan yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu di hari ini. Karena itu berkenanlah Engkau Tuhan memberikan kami Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu itu yang menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini, Senin 28 Juli 2025, diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dalam bahasa Batak, di baheni adong dope hirimon paradianan sabat di bangsoni de Bata, ai ibana nang bongot tu paradianani maradia do sian naniulana songon de Bata na maradian sian naniulanai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman ini mengingatkan kita untuk masuk dalam hari perhentian. Tentu jika kita mendengar kata hari perhentian, pastilah kita ingat ke awal penciptaan. Setelah Allah menjadikan segala sesuatu, langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari, maka pada hari yang ketujuh Allah berhenti dan menguduskan hari itu menjadi hari peristirahatan, sekaligus hari yang dikuduskan buat umatnya yang dikenal dengan hari Sabat. Namun bagi kita yang percaya kepada Yesus, hari perhentian itu kita rayakan dan kita masuki di hari Minggu mengingat hari kebangkitan Yesus. Hal itu kita sesuaikan, kita ingat dengan titah keempat. Namun hari perhentian yang dimaksud dalam surat Ibrani pasal 10 ini tidak hanya menunjuk kepada hari Sabat atau hari ketujuh atau hari Minggu buat kita. Sebab jika kita baca mulai dari ayat 1 pasal 10 ini, hari perhentian itu bisa berarti hari di mana kita berhenti dari segala dosa dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Berhenti dari segala perbuatan yang jahat dan masuk di dalam damai sejahtera Allah atau dalam kasih Allah. Tetapi juga menunjuk kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada umatnya ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Tanah itu tanah yang dijanjikan Allah, yang kita tahu bahwa tanah yang sudah dijanjikan bahkan dari nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi hari perhentian yang sudah dijanjikan Allah, di mana mereka akan berhenti dari masa pengembaraan yang sudah dijalani selama 40 tahun perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Namun hari perhentian yang dimaksud dalam ayat 9 sampai ayat 10 mau mengartikan dua hal bagi kita. Yang pertama, hari di mana Tuhan masih memberi kita
waktu untuk bersekutu dengan Dia, menerima berkat-Nya di hari yang dikuduskan setelah kita bekerja 6 hari lamanya. Artinya, bagaimana kita menggunakan hari yang dikuduskan itu sebagai waktu bersekutu dengan sesama di dalam nama Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya memikirkan apa yang ada dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, maksud dari firman ini, Tuhan telah memberikan kita waktu 6 hari bekerja, bukan berarti 6 hari itu hanya mengumpulkan harta yang ada secara materi di dunia ini, tetapi kita bekerja dalam rangka mempersiapkan diri juga memasuki hari perhentian, hari ke-7. Sehingga pada hari ke-7, hari Sabat atau hari Minggu atau hari perhentian itu benar-benar kita gunakan sebagai kesempatan untuk beristirahat, untuk menerima berkat Tuhan, yaitu firman-Nya. Firman yang menguatkan, yang memulihkan tenaga kita supaya kita bisa kembali ke hari berikutnya, melanjutkan segala pekerjaan kita di dalam 6 hari. Dan itu seperti siklus yang terus berjalan secara terus menerus. Tetapi harus kita ingat bahwa kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ada hari di mana kita benar-benar berhenti dari semuanya itu. Maka kalau masih diberi Tuhan waktu, hari yang diberikan buat kita, tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 itu bagi umat Allah, bagi kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan, mempersiapkan diri memasuki hari perhentian yang dimaksud dengan di ayat 10, yaitu hari perhentian di mana kita benar-benar berhenti dari segala pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, mereka yang sudah memasuki tempat perhentian itu, mereka sudah berhenti dari segala sesuatu yang membuat mereka mengalami letih lesu, segala jerih lelah ditinggalkan, segala pekerjaan yang membuat mereka kadang menangis, yang membuat mereka merasakan kesusahan, itu semua akan berhenti ketika kita masuk di tempat perhentian yang dimaksud di ayat 10. Masalahnya, sebelum kita sampai di sana, firman ini mau mengingatkan kita, ada hari ke-7 bagi umat Allah, hari di mana kita masih mempersiapkan diri sebelum masuk di tempat perhentian. Karena itu firman Allah mengatakan, jangan mengeraskan hatimu seperti umat Allah yang karena kekerasan hatinya tidak mau taat mendengar dan melakukan firman Allah, maka sebagian dari mereka tidak masuk di tempat atau di hari perhentian, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita tahu itu, bahwa umat yang lahir di Mesir hanya 2 orang yang sampai di tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Sisanya adalah yang lahir di dalam perjalanan. Maka kita yang masih diberi waktu pada hari ini, bagaimana kita juga diingatkan, lakukanlah segala pekerjaanmu sebagai masa perjuangan sebelum memasuki hari perhentian atau hari tempat di mana kita akan berhenti dari segala sesuatu. Saudara-saudaraku, gunakan waktu yang ada sebelum segala sesuatu berakhir, dan kita pada akhirnya boleh masuk dalam tempat perhentian dengan sukacita. Jangan sampai gagal seperti umat Allah oleh karena kekerasan hatinya, tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau taat, sehingga sebagian dari mereka tidak masuk dalam tempat perhentian itu. Tetapi kita yang masih diberi waktu, mari kita persiapkan diri kita dengar firman Tuhan, kita mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada selagi Tuhan masih memberikan kami waktu untuk memasuki hari ke-7, hari di mana Tuhan memberikan kami waktu bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami.
Jangan sampai ada di antara kami umat-Mu yang mendengar firman ini, yang menyanyiakan hari waktu yang Tuhan berikan untuk kami, mempersiapkan diri kami setiap hari sebagai hari di mana Tuhan memberkati kami, terlebih di hari yang Kau kuduskan. Tuhan yang maha baik, jangan biarkan satu orang pun gagal dari antara kami, tetapi pada waktunya ketika Tuhan akan memanggil kami memasuki hari perhentian atau tempat perhentian yang sesungguhnya, biarlah kami semua boleh memasukinya di dalam iman dan sukacita yang daripada-Mu. Berkati kami dalam perjalanan, pekerjaan, perjuangan kami Tuhan. Jangan sampai ada yang kalah, tetapi kami semua menjadi pemenang untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Berkati umat-Mu yang mendengar firman ini, apapun keadaannya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang berduka Tuhan hiburkan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, berkenanlah Engkau Tuhan memberkati dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Yesus sempurnakan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.